Dapat kan ya? Udah PPT belum ya? Udah ke PPT Sudah, ya? Pak. Ya. Baik. Kemudian ini adalah MK pilihan ya. MK pilihan masuknya eh, yang SKS 20 praktikum jadi kemudian ada dua dosen, ada saya dan ada Bu Vega nanti dosennya ya. Nah, kemudian di mata kuliah ini nanti akan terkait dengan fortifikasi dan formulasi gitu ya. Kalau fortifikasi ini nanti di UTS itu fortifikasi ya terkait dengan aspek teknis, regulasi, stabilitas dan inovasi ya. Kemudian nanti ada lagi ada di formulasi ya nanti terkait dengan prinsip dasar, kemudian juga proses formulasi itu juga diajarkan beberapa software yang memang dipakai ya. eh Kita biasanya menggunakan ASM biasanya dari DE ya, Design Expert itu untuk optimasi formula biasanya. Nah, nanti akan diajarkan di UAS sama Bu Vega ya. Jadi saya ke fortifikasi, nanti Bu Vega ke formulasi. Itu ya konsepnya ya. Kemudian ini ya, jadi ada 3 CPMK ya. Pertama adalah di fortifikasi itu ada 1 CPMK ya. Jadi mampu merancang ya produk fortifikasi sesuai dengan prinsip formulasi pangan, mempertimbangkan regulasi, stabilitas senyawa tersebut, viabilitas, sensori, ya. Yang kedua dibagi 2 CPMK. Di sub CPMK ada terkait dengan pemilihan zat, metode fortifikasi, ya. Yang kedua terkait dengan merancang formulanya. Ya, ini adalah CPMK yang diharapkan tercapai di UTS itu ada di sini ya. Di CPMK 1 dibagi 2 sub CPMK ya. Tapi kalau yang UAS ini UAS di sini ya ada CPMK 2 ya mengembangkan pengembangan basis pembasis pertanian terutama pangan lokal ya. Sama nanti yang kedua adalah merancang formulasi menggunakan software tertentu nanti ya. Nah, nanti di sini ada subnya dasar formulasi, prinsip formulasi ya. Nanti yang ke CPMK 3 ini ada subnya adalah melakukan formulasi, optimasi proses dan verifikasi formulasi dengan menggunakan nanti software gitu ya. Itu CPMK diharapkan ada 4 CPMK masing-masing ya. Nah, nanti masing-masing juga ada luarannya ya, ada ukuran untuk mencapai sub CPMK ini. Jadi nanti kalau kalau di saya berarti masuk ke sini aja dulu. Saya masuk ke sini dulu aja. Jadi karena ada 4 sub CPMK ya, maka nanti juga ada begini nih ya. Kita ada 4 penilaian ya. Ada UTS, ada case base, ada UAS, ada project base ya. Jadi nanti masing-masing yang tadi CPMK nanti akan dievaluasi dari yang di sini ya. Nanti misalkan saya belum, misalkan nanti yang pertemuan 1 2 nanti itu adalah ke case base, nanti yang 3 4 5 6 itu nanti ke UTS gitu ya. Nah, nanti itu dibagi di situ nanti. Jadi ini ada 4, kalau nilai sih standar ya. Seperti ini kalau nilai ya. Oke, itu gambaran untuk umum ya terkait dengan nilai, terkait dengan eh, mata kuliah deskripsi seperti apa ya. Nah, lalu nanti untuk yang kuantifikasi ya, nanti ini yang akan disampaikan ya. Pertama terkait dengan hari ini kita akan sedikit belajar terkait dengan konsep dasar ya. Nah, sini ada fortifikasi, ada enrichment, restorasi, biofortifikasi. Ini maksudnya apakah ini sama ya atau ini beda sebenarnya. Ya, nanti kita akan hari ini akan saya sampaikan sedikit ya sebagai dasar untuk nanti masuk ke mata kuliah pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua ya zat fortifikasinya ini ada vitamin ya ini vitamin ya ini ada A, ada D, ada B kompleks ya asam folat, ada mineral juga ya Fe, Zn, iodium, kalsium ya ini yang sudah memang digunakan sebagai fortifikasi
ya. Kemudian apa sifat dari fisiokimia zat tersebut, ya. Lalu bagaimana interaksi gizi dalam matik pangannya. Ini di minggu depan saya masuk ke situ, ya. Lalu regulasi dan standar, ya. Di kita pasti ada SNI, ya, ada BPOM, ada Kemenkes, ya. Kemudian nanti ada yang namanya adalah program sertifikasi wajib, ya. Ada yang wajib, ada yang sukarela, ya. Nah, yang wajib ini bagaimana? Ada standarnya seperti apa? Lalu bagaimana pelabelan dan klaim gizinya? Ya, ini kita akan pelajari di minggu ketiga. Lalu minggu keempat nanti akan kita pelajari beberapa teknik, ya, terkait dengan fortifikasi. Nanti ada dry mixing, ya, ada coating, ada spraying, ada ekstrusi, ya. Ini beberapa yang memang umum dipakai untuk fortifikasi, ya. Mikroenkapsulasi zat gizi, ada lagi misalkan aplikasi berbagai motif pangan serta tantangan teknik di produksi seperti apa, ya. Karena misalkan kayak kemarin eh, apa namanya, misalkan kalau pernah lihat ada beras, ya, beras itu nanti ada eh, jadi beras itu dalam gabah ya beras, ya, misalkan dalam 1 kilo beras, ya, itu nanti tidak 1 kilo beras tapi 900 gramnya adalah beras tersebut, tapi yang 10%-nya itu ditambahkan misalkan dengan beras yang mengandung vitamin A. Jadi itu ya fortifikasi tapi tidak tanpa menambah di pengolahannya, hanya menambah sedikit di bagian akhirnya saja, ya. Oke, kemudian hmm, di minggu keempat, ya, nanti minggu kelima kita akan lihat bagaimana proses eh, yang terjadi, ya, bagaimana kestabilan, ya, kestabilan fortifikan, ya, yang kita fortifikasi, ya, selama proses penyimpanan terutama, ya. Nanti bagaimana pengaruh suhu, pH, oksigen, ya. Ada lagi nanti biodiversitas, ya, sama nanti bagaimana di pencernaan bagaimana, ya. Nah, nanti di kelima, nanti di keenam ini terkait dengan mutu dan aplikasi fortifikasinya. Ya, nanti kalau mutu, ya, terkait dengan bagaimana uji uji mutunya, ya, organoleptik, efektivitas fortifikasi, sampai nanti sudah kasus pada fortifikasi. Nanti juga kita akan coba sampaikan juga terkait dengan aplikasinya, ya. Jadi kalau misalkan kita pakai mengubah bahan pangan, ya, undang-undang enkapsulasi, kemudian ini yang akan coba kita pelajari. Nanti di minggu ketujuh kita akan diskusi, ya, terkait dengan eh, bagaimana potensi riset-riset yang memang terkait dengan fortifikasi ini, ya. Nanti di sini ada presentasi, ya, biasa atau ada tulisan yang perlu diselesaikan di sini, ya. Oke, itu gambaran untuk fortifikasi, ya. Nanti yang Bu Vega, ya, nanti akan sampaikan terkait dengan formulasi, ya. Itu ada di sini nggak ya? Ini seperti ini. Ya, ini nanti untuk yang materinya Bu Vega, nanti fokusnya nanti ke ini, ya. Salah. Berarti. Jadi nanti untuk yang formulasi nanti akan terkait dengan ini, ya. Eh, Fokus saja ke sini, ya. Dasar formulasi pangan, ya, di sini, ya. Nanti ditambah dengan prinsip dasar formulasi pangan. Ini terkait dengan bagaimana yang minggu ketiganya adalah minggu ke-11-nya adalah optimasi dan verifikasi, ya. Nanti kita menggunakan ESM biasanya, ya. Kemudian juga nanti eh, jadi di sini nanti akan ada beberapa penjelasan, ya, bagaimana optimasi proses itu menggunakan software dan konvensional di sini, ya. Ini baru berikutnya adalah formulasi menggunakan software. Dalam hal ini kita menggunakan ESM, menggunakan DE biasanya softwarenya, Design Expert, ya. Nanti baru bagaimana optimasinya, ya. Jadi sini masih tentang softwarenya, sini nanti bisa lebih ke optimasi dan verifikasinya.
ya nanti baru nanti ada case study di minggu ke-15 ya. Jadi itu yang akan coba diajarkan di sini ya. Menariknya kalau lihat beberapa skripsi ya, kakak sekalian itu hampir banyak, hampir itu hampir ada aja yang memang fokusnya ke arah sini nih. Bagaimana menggunakan ini, DE ini, ya. Ini saya sering membimbing anak-anak mahasiswa yang memang kesini risetnya, ya. Ada aja setiap tahun biasanya, ya. Ini misalkan yang pernah saya bimbing, ya, itu punyanya Melati misalkan ya, ini punya Melati. Nah ini yang Melati ini dia optimasi proses pembuatan liquid hidrogel ya. Jadi dia ingin membuat semacam boba, tapi di bagian tengahnya ada ekstrak buah naganya. Nah, apa namanya? Ini dengan bin ya. Jadi intinya adalah dia pengen buat begini, pengen buat apa namanya? eh begini ya. Ingin buat boba, tapi di tengahnya di bagian dalamnya itu ada si buah naganya. Ya nanti makanya nama naiknya kalau kalau di LSM itu bisa ada banyak variabel ya, bisa tiga bahkan variabelnya, bisa tiga ya, dan bahkan nanti ini kan CA laktat, ini kan di formulasinya ya, tapi yang waktu jelasinnya itu adalah proses di prosesnya. Jadi bisa aja nanti tiga faktor itu adalah semuanya adalah formulasi, semuanya adalah proses, atau mix begini ya. Ada formulasinya, ada prosesnya di sini ya. Jadi itu yang eh, ini adalah ini yang diamati ya. Nanti bakal bisa kelihatan nih responnya. Nanti nah begini nanti ya. Misalkan ini polifenol nanti berarti dia punya optimum di sini. Nanti ini apa ini? Ini polifenol, ini masih polifenol ya, tapi ini berbagai macam apa namanya konsentrasi, berbagai macam eh, pola atau berbagai macam pendekatan ini, ya. Ini misalkan yang linear, ya, ini yang beta sianin, ini antioksidan, ya. Jadi ini menarik nanti kalau kita bicara SM nanti, ya. Kita bisa menggunakan tool-tool yang memang eh, menjadi dasar nanti untuk menentukan variabel ya. Nanti di sini akan dilihat ini berarti kita akan menemukan optimasi formula seperti apa ya. Nanti baru akan disimpulkan seperti apa ya. Hampir setiap tahun ada aja yang memang saja ke arah sini ya. Ada lagi satu lagi yang saya jelaskan di sini siapa ya dulu ya. Ini juga ada lagi misalkan ya seperti tawar ya sama nih nanti ini ditawar ya. Jadi ini lebih ke bagaimana menggunakan apa namanya fitoat gluten sama bakat fermentasi ya di formulasinya. Nah, berarti dia menggunakan tiga faktor nih, bekatul, fitoat gluten, sama tepung terigu. Ini sebagai variabelnya ya. Ini pelakuannya, ini pelakuannya dan semuanya masuknya ke proses ke formulasi ya. Nanti dapat datanya ini datanya. Nah, ini nanti ya, bagaimana dia misalkan linear polanya, ini linear ya. Jadi menarik. Kalau ini adalah berarti dia polinomial ya, karena bentuknya adalah kebalik ya. Ada lagi yang nanti bisa macam-macam nanti ininya ya, gitu. Jadi itu salah satu yang sering digunakan ya dalam
riset-riset di formulasi itu adalah menggunakan software desain expert ini, ya. Ini nanti bisa dipelajari nanti di materi UAS ya sama Bu Vega biasanya. Oke, itu untuk yang materi ya, untuk yang overview materi seperti itu. Kemudian jadi untuk fokusnya Bu Vega nanti lebih ke formulasi ya, sementara saya nanti fokusnya ke fortifikasi ya. Itu kemudian eh, nilai seperti ini ya. Sampai sini ada ditanyakan. Ini kan kalau kalau kuliah berarti Jumat pagi ya, jam setengah 8 ya. Nanti kita pakai oh, apa offline online aja kita kombinasikan ya. Eh saya sih masih oke sih di jam pagi karena memang eh, saya bentrok dengan metabolisme tapi saya nanti di UAS. Jadi is oke berarti selesai karena UTS saya ngajar di formulasi fortifikasi ini, di UAS saya ngajar di metabolisme. Jadi nggak bentrok dari segi kayaknya. Oke, itu ya. Jadi nanti kita atur aja minggu depan mungkin kita coba offline ya. Karena minggu ini masih eh, penyelesaian ya, makanya mungkin masih online. Umumnya begitu umumnya. Baik, sampai ini ada pertanyaan di kontak? Cukup? Baik, saya masuk sekarang ke ini ya. Jadi saya coba dulu memberi informasi terkait dengan konsep fortifikasi. Ya, ini overview aja sebenarnya. Jadi kalau dicermati ya, ini tujuan belajarnya. Jadi memahami konsep ya, terutama ini ada istilah fortifikasi, enrichment ya, ada biofortifikasi ya, itu yang coba kita sampaikan hari ini ya. Oke, baik ini adalah fortifikasi ya, sebentar saya eh, ke belakang sebentar ya. Saya kasih definisinya ya. Didefinisikan sebagai strategi intervensi ya, intervensi gizi berbasis populasi yang dilakukan melalui penambahan satu atau lebih zat gizi yang esensial ya ke dalam pangan, baik yang alami
ya yang memang tidak ada dalam bahan tersebut ya ataupun memang yang alami ya. Nah, kita akan lihat ya. Kemudian dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan ya untuk mencukupi, meningkatkan gizi pangan, mencegah atau mengurangi prevalensi defisiensi mikronutrien, serta memperbaiki status kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Ya, jadi intinya terkait dengan bagaimana ya ada intervensi ya terhadap gizi masyarakat ya, terutama pada kondisi-kondisi yang tertentu yang memang kekurangan di masyarakat. Lalu akan diintervensi ya, akan diberi satu zat gizi pada bahan pangan tertentu ya yang memang eh, tujuannya tadi ya untuk meningkatkan gizi pangan, mencegah atau mengurangi prevalensi defisiensi mikronutrien, dan juga ujungnya adalah memperbaiki kesehatan masyarakat. Ya, jadi ini adalah lebih ke populasi ya. Jadi kalau bicara yang wajib lebih ke populasi sifatnya, ya. Jadi bukan lagi kalau bicara fortifikasi itu sifatnya adalah populasi ya, bukan individu sebenarnya. Artinya kalau yang wajib terutama ya. Nah, kemudian nanti ada yang wajib, ada yang sukarela nanti akan saya berikan review-nya. Ya. Kemudian, nah umumnya adalah di pengolahan penambahannya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ya tujuannya adalah jadi lebih ke pencegahan defisiensi, ya, bukan individu, ya. Misalkan prevalensi anemia atau garam, ya, stunting ini yang menjadi masalah umum ya, yang mau diselesaikan oleh pemerintah misalkan, ya. Jadi ini lebih ke populasi ya, bukan individu pendekatannya. Lalu kenapa populasi? Ya karena dia luas jangkauannya dan juga dosisnya juga disesuaikan dengan dosis harian yang dikonsumsi. Ya, kemudian eh, ada dua ya, ada yang wajib, ada yang sukarela. Ya, kalau wajib misalkan garam bariodium, tepung terigu mengandung B kompleks, ya, ini yang wajib. Nanti makanya ada regulasinya, ada SNI-nya di sana, ya. Kemudian ada juga BPOM-nya yang mengatur semuanya. Ini kalau yang wajib terutama, ya. Karena apa? Karena memang secara umum misalkan kayak dulu saya sering sampaikan di beberapa di kelas-kelas terdahulu ya, itu bahwa yang mendasar itu misalkan kayak garam ya. Garam itu menjadi wajib terutama yang yodium ya. Yodium itu jadi wajib untuk ditambahkan di produk pangan ya. Karena secara natural kita itu adalah kurang yodium, mikronutrien ya. Nah, case-nya apa ya kalau dulu nanti kita akan sampaikan di berikutnya ya. Nanti akan ada apa mengganggu produksi dari hormon tiroid ya, yang nanti akan dalam konteks sederhananya adalah muncullah penyakit gondok itu ya. Itu karena kekurangan yodium biasanya. Itu wajib ya. Ada lagi misalkan tepung terigu ya ditambahkan dengan B kompleks misalkan. Itu juga sifatnya adalah wajib ya. Nah, ada sukarela. Misalkan susu tinggi kalsium, susu mengandung kolagen gitu kan ya. Itu sukarela sifatnya. Atau apalagi, misalkan susu mengandung apa? Karoten sebagainya. Itu sifatnya tergantung dari itu lebih ke bisa lebih ke apa ya? Lebih ke strategi dagang biasanya, strategi satu produk untuk masuk ke pasar itu begitu biasanya ya. Atau misalkan apa misalkan mie mengandung tinggi protein ya, kan kadang kita kalau lihat beberapa riset teman kakak sekalian ya ataupun di pangan itu misalkan dia menambahkan bikin misalkan tepung ditambahkan tepung kacang-kacangan, tepung ikan-ikan ya untuk bisa produksi mie, produksi beras analog sebagainya itu sifatnya lebih ke sukarela ya. Kemudian jadi kalau wajib itu lebih ke kesehatan masyarakat, kalau sukarela ini biasanya bagaimana dia masuk ke pasar ya ingin membedakan dari existing produk yang ada di pasar ya.
Itu itu bisa tujuannya itu tujuannya. Jadi bukan bukan ke arah kesehatan, tapi lebih bagaimana dia meningkatkan ataupun dia memposisikan produknya dibanding produk-produk yang lain. Itu adalah yang suka lah biasanya. Ya. Nah, kemudian ada bicara istilah-istilah, ya ada enrichment, ada restorasi, ada biofortifikasi, ada fortifikasi. Ini bedanya apa? Jadi kalau kalau tadi kalau enrichment, kalau tadi fortifikasi itu kan sebenarnya kita berarti menambahkan ya zat nutrien pada bahan pangan. Ya. Nah, kemudian kalau yang enrichment ini apa? Dia mengganti segini hilang selama proses pengolahan. Jadi misalkan eh, pada tepung, tepung itu mengandung vitamin B. Tapi ketika tepung dalam proses pengolahannya itu ternyata ada kehilangan vitamin B. Kenapa? Karena nempelnya di alveolon dari kulit siapa? Gandumnya di sana. Jadi dia punya vitamin B, tapi ketika proses pengolahan itu menghilang vitamin B, ya. Atau misalkan apa namanya minyak, ya, CPO, ya. Kan sawit itu kan kaya vitamin A, ya. Dia merah, gitu merah biasanya warnanya, ya, dan keruh, ya. Nah, dalam proses pembuatan dari CPO menjadi minyak goreng, ya, di sana ada blanching, di sana ada apa namanya eh penghilangan apa namanya penghilangan yang zat laut sebagainya, ya, sehingga bahkan sampai mengubah warnanya dari merah menjadi apa namanya kuning, ya. Nah, itu menghilangkan vitamin A. Nah, tapi di ujung ditambah vitamin A lagi. Berarti dia sebenarnya bukan menambahkan tapi mengganti. Ini enrichment namanya. Ya, itu bedanya enrichment dengan fortifikasi, ya. Ada eksplorasi, ya. Jadi misalkan vitamin C, ya. Jadi ini mengembalikan kadar zat gizi seperti kondisi awal bahan, ya. Berarti kalau kalau di sini, ya. Jadi misalkan vitamin C, ya, pada jus, ya, dengan pengolahan itu dia berkurang vitamin C-nya. Nah, maka untuk menyamakan seperti awalnya ditambahkan vitamin C lagi, ya, maka itu adalah masuknya ke restorasi, ya. Jadi yang tadi, ya, yang tadi vitamin A tadi itu masuknya, ya, yang tadi CPO tadi, ya, bukan ke enrichment, ya. Jadi kalau ini lebih ke sudah ada rusak kemudian, nah maka kemudian nanti ditambahkan dengan pastörisasi. Kalau tadi kan hilang, ya, ya, kalau kalau CPO maksudnya hilang apa rusak? Kalau CPO, kalau ini kan tadi kan hilang kan, ya, karena hilang kan, ya. Kalau ini kan rusak kan, karena vitamin C kan dia termolabil, ya. Dia rusak dengan panas, ya, maka dia akan menurun kadarnya ditambahkan. Nah, kalau CPO, ya, yang dia mengandung vitamin A, masuknya lalu dia apa namanya eh, ketika dari CPO menjadi minyak goreng itu berkurang, ya, vitamin A-nya, masuknya adalah ke enrichment atau masuknya adalah ke restorasi. Nanti di ini lagi, ya. Nah, yang ketiga adalah biofortifikasi. Jadi kalau ini adalah kita meningkatkan kandungan zat gizi melalui pemuliaan demi teknologi. Ya, jadi ini lebih ke bagaimana kita misalkan merancang, ya, satu varietas, ya, yang dia memang secara naturalnya itu tidak kaya tertentu, kemudian kita rancang, maka kita akan menghasilkan varietas baru yang dia kaya akan zat tertentu. Misalkan padi tinggi zinc, ZN, ya. Awalnya di padi itu nggak ada ZN-nya, standar lah ZN-nya, ya. Tapi dengan adanya teknologi di pemulihan tanaman, biotehnologi, maka kita akan mendevelop varietas yang tinggi zincnya atau ubi jala. Tadinya warnanya putih, ya. Nah, kita ingin memasukkan gen penyandi
karoten ya pada apa pada DNA dari ubi jala. Nah, maka nanti akan dihasilkan varietas ubi jala yang warna orange. Ya, ini adalah berarti memang ini lebih ke hilirnya, lebih ke hulunya, ya, di varietas yang di produksinya, ya, itu adalah biofortifikasi, ya. Ini ya, jadi biofortifikasi di pertaniannya, ya. Kalau eksplorasi di pengolahan, ini juga di pengolahan, jadi ini di pengolahan. Jadi yang tiga di pengolahan penambahannya, sebenarnya yang biofortifikasi itu di hulunya, di hulu di pertaniannya, ya. Nah, kemudian ini sama aja sebenarnya, ya. Nah, di Indonesia contoh misalkan ini apa ya? Oh ya. Di Indonesia ini hmm, oke, eh, jadi di Indonesia ini sudah disertifikasi ada yang wajib ya, itu ada garam biodium, ya, tepung terigu, ya. Ini enrichmentnya ini adalah vitamin D, ya. Ini wajib ditambahkan ya, restorasi vitamin C tadi, ya, difortifikasi itu tadi ya. Nah, kemudian eh, ini contoh misalkan yang difortifikasi, ini ada program Harvest Plus ini di dunia ya, yang dia fokus pada penambahan dari ZFE, ZN ya, vitamin A, kemudian digabungkan dengan varietasnya ya, nanti baru disampaikan ke petani kecil ya, terutama di negara berkembang sih biasanya umumnya ya. Oke, kemudian ini ya, eh, jadi kalau ZN berarti dia pemulihan selektif, jadi dia mencari padi-padi yang secara alamiahnya itu tinggi mengandung ZN. Kemudian nanti dia akan uji multilokasi, dicari optimasi dari proses penanamannya, ya, sampai nanti uji multilokasi itu berarti uji di banyak lokasi, ya, untuk dapat varietas unggul di sana, ya. Nah, ini adalah ZN, ya. Kemudian ZN di tubuh kita adalah lebih ke imun ya, terutama dalam konteks untuk pertumbuhan, perkembangan ya. Dia sebagai apa? Sebagai kofaktor biasanya kan, kofaktor dari enzim-enzim yang terkait dengan imun, terkait dengan pertumbuhan perkembangan. Ya. Kemudian eh, nanti kendala berikutnya ternyata adalah ZN-nya itu adalah terdapatnya itu di kulitnya sama kayak B tadi, ya. Jadi ada potensi ZN yang ada di beras itu kecil lagi, ya. Karena memang kita umumnya kan inginnya kalau beras kan putih, ya. Padahal banyak vitamin, mikronutrien, mineral itu adanya adalah di kulit arinya tersebut, ya. Nah, kalau kulit arinya dibiarkan ada di beras, memang implikasinya adalah akan menurunkan apa? Akan menurunkan serapan airnya, sehingga nanti akan dihasilkan beras atau nasi yang tidak pulen. Itu sih sebenarnya implikasinya, ya. Ini yang zinc ya, ada lagi yang beta karoten ini ya. Jadi ini mengembangkan varietas. Ini yang saya pahami adalah dia menginsert ya gen penyandi beta karoten ya, ya, sehingga nanti akan dihasilkan ya varietas ubi jala yang kaya vitamin A ya. Oke, ini ya, ini biofortifikasi. Ya, oke. Kita masuk sekarang ke fortifikasi ya. Jadi fortifikasi ini awalnya di Eropa ya, di abad 19 sampai dengan 20 ya. Ini dimulai dengan ini nih. Ada gondok, rakitis, pellagra ini meningkat ya di masyarakat. Lalu mulailah di sini ada iodisasi ya. Jadi mencari produk-produk mencari sumbernya dari mana. Ya ternyata ketahuan berarti kalau kalau gondok itu dari garam, rakitis itu dari vitamin dari susu ya.
nanti pelaga nih dari vitamin B biasanya. Nah, maka di sini nanti mulai dikembangkan nih, di sini ada garam dengan iodiumnya, vitamin D pada susu, Fe dan B, vitamin B pada tepung ya. Sampai nanti juga muncul istilah ini nih, biofortifikasi itu di 2000-an ya, di akhir-akhir ya. Nah, ini kalau yodium ya. Jadi kalau bicara yodium ini adalah eh, yodium adalah senyawa atau mineral utama ya yang menjadi bahan membentuk hormon tiroid di sana ya. Nah, hormon tiroid ini dia akan terkait dengan apa? Hormon pertumbuhan. Jadi kalau terganggu produksinya ya, maka akan mengakibatkan ini nih, gangguan di otak, dia lebih lebih pendek secara tinggi badan, kemudian juga kecerdasan juga menurun. Ya, jadi kalau ini nggak ditangani, ya maka nanti akan mempengaruhi mutu dari SDM-nya. Nah, maka ini jadi masalah global di sini nih. Sekarang mungkin ada yang ngalamin, pernah nggak gondok? Pernah nggak? Pernah, ada yang pernah. Karena itu zaman-zaman dulu biasanya, saya juga pernah pernah kena dulu ya. Jadi di sini nih, ini kan apa namanya membengkak ya. Dan itu sakit sakit kalau gerak sakit ya. Nah itu memang zaman dulu karena saat itu belum belum masif nih di Indonesia terkait dengan garam yodium. Sekarang sih saya pikir karena hampir semua garam yodiumnya ini sangat menurun nih prevalensi terkena gondok ini. Ya, oke ini. Nah kemudian kenapa garam dipilih? Kenapa garam dipilih sebagai vehicle itu apa? Sebagai alat ya untuk apa namanya membawa ya yodium ke kita ke masyarakat apa ya karena ini berdasarnya jadi dia karena dia adalah populasi maka perlu dicari produk pangan ya yang hampir digunakan oleh semua kelompok masyarakat. Yang kedua adalah dia juga dikonsumsi tiap hari dan berikutnya adalah yang mendasar adalah senyawa yang fortifikan yang kita berikan itu harus stabil di bahan tersebut dan biaya juga rendah. Nah, makanya di garam inilah akhirnya yang terpilih karena tadi ya hampir semua masyarakat mengkonsumsi ini dan tiap hari juga ada garamnya dan dia juga sederhana ya senyawanya juga akan stabil di garam dan rendah juga biayanya di sini ya. Jadi kan kita nggak kalau kayaknya benar kan ya tiap hari kita kayaknya nggak mungkin nggak pakai garam kan ya pasti ada aja makanan mengandung garam makanya karena dia juga nggak butuh banyak-banyak apa konsumsi perhariannya ya maka cukup kalau ditambahkan dalam garam ya jadi mendasar tadi ya dicari bisa kalau vehicle itu biasanya adalah bahan produk yang bahan pangan ya yang dipakai oleh semua orang setiap hari hampir dikonsumsi dan berikutnya adalah dianya pun harus stabil di bahan pangan tersebut dan jangan sampai berubah berubah senyawanya itu juga nggak boleh juga ya ini yang sudah di apa namanya intervensi ya jadi ini adalah sebelum ya prevalensinya bisa 50% lebih ya setelah intervensi ini jauh menurun di bawah 5 sampai 5% ya oke ini jadi terlihat bahwa berhasil ya intervensi penambahan iodium dalam garam ya oke berikutnya adalah vitamin D ini rakitis ya lebih ke tulang ya. Kalau artritis lebih jadi tulang ya. Tulangnya bengkok, kaki bengkok, pertumbuhan ya. Eh apa? Pernah ada yang maaf kalau ada yang di sini ya. Jadi dia gini nih kakinya gitu. Bisa begini, bisa begini X gitu ya. Kadang gini kakinya X ya. Ada lagi yang begini ya. Jadi kakinya nggak lurus lah gitu maksudnya. Jadi ada bengkoknya gitu kakinya. Ya. Nah, itu artritis biasanya dan ketika ini sama nih ujungnya adalah kan kalau dia kritis pasti dia akan mengurangi apa namanya pergerakannya kan ya maka nanti juga akan mengurangi SDM-nya makanya ini perlu diselesaikan ya nah kemudian kenapa ya karena ini tadi ya ini efeknya tulang bengkok kaki bengkok gangguan pertumbuhan
Kemudian polusi ini kenapa meningkat? Karena ini populasi udara, beban radiasi tinggi, dan pola makan miskin vitamin D. Ya, kemudian jadi kan vitamin D ini kan istilahnya dia bisa aktif kalau ada matahari kan ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian belum pernah ngalamin, dulu saya pernah ngalamin eh, kerja itu masuk jam 7 ya di perusahaan ya, di pabrik ya. Masuk jam 7 harusnya kan jam 3 selesai. Cuma karena overtime ya, karena overtime makanya ada lembur. Jadi saya pulang jam 7 lagi. Jadi istilahnya long shift kalau bahasa di ini. Ya jadi 12 jam kerjanya. Jadi kalau kita misalkan dari Bogor karena dulu jam 7 berarti berangkat jam 5 itu udah di kereta jam 5. Jam 5 di kereta, nanti pulang-pulang jam 7 ya istilahnya kita nggak ketemu matahari di situ. Karena berangkat masih malam ya. Nanti nyampe pabrik ya sudah masih pagi ya. Itu pun nggak apa kenanya nggak lama ya. Pulang-pulang udah malam. Jadi maksudnya memang secara ini kenanya sedikit kena mataharinya. Kalau memang itu di dalam dos ya. Nah ini yang akhirnya walaupun dia misalkan tinggi ya, tapi kadang-kala nggak jadi aktif vitamin D-nya karena kurangnya paparan matahari ya. Nah makanya perlu ditambahkan dari makanan ya. Nah sama kayak tadi ya, kenapa dipilih susu ya? Karena tadi anak-anak juga banyak mengkonsumsi kayak kalsium dah sehingga nanti mudah untuk menstabilkan vitamin D yang ada di yang ditambahkan ya. Nah, kemudian karena D ini laut lemak, susu kan cenderungnya adalah laut lemak ya, makanya bisa juga ngeblend ya, tercampur di susunya. Ini juga sama ya, prevalensinya tinggi ya, 70% hampir setelah diintervensi itu menurun di kisaran 5%, 10% ya. Yang ketiga adalah ini ya, tepung ya. Jadi eh, penggilingan ini menghilangkan tadi ya. Jadi kalau kita mensosoh 2 kali sosoh ya, itu menghilangkan aleolnya, kulit alinya ya. Akibatnya ini kehilangan vitamin B1, B2, niacin, zat besi. Sehingga ini ada beriberi, pelaga, anemia ya karena zat besi yang kurang sebagainya ya. Nah, kemudian beriberi kan kaki gajah ya. Ini Indonesia tuh menjadi salah satu ditemukannya penyakit ini nih. Karena dulu Indonesia kan ketika penjajahan itu kan ada penjara ya yang dia makannya ya dari hasil apa pemberian aja nggak ada tambahan makanan yang lain ya sementara di makanan itu kurang vitamin B ya karena tepung beras yang di nasi yang dikonsumsi itu putih sehingga vitamin B-nya kurang ya akibatnya dia mengalami ini nih tiamin ya BB. Kalau pelaga itu kulit biasa ke kulit biasanya anemia itu adalah anemia kan karena Fe ya. Fe ini adalah ingat Fe itu adalah apa? Mineral yang terkait dengan pembentukan hemoglobin ya. Kalau Fe-nya kurang, hemoglobin kan punya waktu hidup berapa? Hemoglobin itu punya waktu hidup 120 hari ya. Setelah itu dia akan diregenerasi. Nah, regenerasi ini membutuhkan vitamin zat besi. Kalau zat besinya berkurang, ya, ya maka dia akan mengurangi produksi hemoglobinnya. Ya, oke, kenapa teman terigu ya? Kalau lihat sekarang ya, sama kayak garam tadi ya, kayaknya hampir kita nggak ada makanan yang tanpa tepung ya. Ada nggak makanan? Benar nggak gitu? Maksudnya gitu. Setiap hari kita pasti mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung. Benar nggak? Ya, apa coba? Misalnya kita mau apa? Nasi, nasi, makan nasi, lauknya apa? Mau lauk chicken kadang-kadang ada tepungnya. Mau misalkan mau bikin apa, tepungnya ada di sana. Jadi sama nih. Secara umum adalah bahwa produk pangan ini, bahan pangan ini hampir kita konsumsi tiap hari, ya. Kemudian juga semua kalangan juga mengkonsumsi, ya. Dan juga dia stabil kalau ditambahkan
eh, fosfat ini stabil ditambahkan di tepung itu stabil. Ya, ini juga sama. Ya, jadi ini sampai 100.000 kasus per tahun. Ya, tapi dengan enrichment ini dia tereliminasi. Ya, oke di Indonesia ini adalah eh, lebih ke ada untuk gaki ya, kekurangan yodium, anemia, dan vitamin A ya. Kemudian ini wajib ya, anemia ini ya, yodium, vitamin A, stunting. Kenapa fortifikasi? Karena menjangkau populasi yang luas, relatif rendah biayanya, dan tidak memerlukan perubahan perilaku konsumsi. Jadi kita nggak perlu, kalau misalkan kemarin pernah nggak dengar istilah misalkan kita diminta untuk mengganti beras ya karena ketergantungan, maka kita diminta mengganti konsumsi beras dengan jagung. Itu mengganti mengganti perilaku kita berkonsum apa mengkonsumsi kan? Karena kita diminta untuk mengganti makan beras dengan makan jagung. Itu nggak berhasil. Yang berhasil sebenarnya adalah kita tetap menggunakan mengkonsumsi beras, tapi dengan beras analog itu berhasil sebenarnya. Tapi yang belum berhasil adalah harganya masih tinggi. Harga beras analog itu masih lebih tinggi dibanding beras biasa. Makanya belum masif nih di masyarakat. Ya, kalau itu harganya sama itu ya bisa menggantikan beras sebenarnya beras analog itu. Ya, oke ini udah ya tadi ya. Jadi clambidium ini adalah mencegah gaki, gangguan akibat kekurangan yodium. Ya, kemudian ini terigu tadi sudah ya. Ada zat besi, Zn, asam folat, B1, B2, ya, buat anemia. Asam folat itu untuk mencegah NTD, ya, jadi batok kepalanya tidak ada batok kepala itu di bayi, ya. Kemudian juga untuk memperbaiki mikronutrien populasi, ya. Kemudian ini minyak goreng, ya, fortifikasi, ya. Oke, lalu ada lagi sukarela, ini susu tinggi kalsium, minuman dengan vitamin C, serial sarapan multivitamin. Ini adalah semuanya adalah B energi ya, B kompleks ya, kayak kreatin dan sebagainya kan. Nah, ini lebih ke bukan ke arah intervensi populasi, bukan, tapi lebih ini bagaimana dia memposisikan produknya, kemudian juga dia juga membranding sebagai pangan fungsional, tapi tetap ya harus ada mengikuti standar dari BPOM ya. Makanya perlu ada peraturan ada di Menteri Perindustrian, ada di SNI, ada di BPOM ya terkait dengan kadarnya berapa, maksimum yang ditambahkan berapa, nanti di label dan klaim gizinya bagaimana. Ini yang apa namanya jadi diatur di regulasi tersebut ya. Oke, kemudian ini jadi kalau bicara kelaparan itu tidak hanya dalam konteks makronutrien ya. Kan yang sering disampaikan itu kan misalkan oh di kita kelaparan karena kekurangan makanan, kurang makan. Nah, tapi sebenarnya ada lagi. Jadi kalau kurang makanan bisa jadi karena bencana ya. Kayak di Aceh misalkan ya, karena aksesnya terbatas, tidak ada jalan untuk masuk ke sana sebagainya, maka banyak penduduk yang nggak dapat makan misalkan ya. Nah, itu ya umum ya, itu umum dan itu sudah ada juga penanganan-penanganannya. Nah, tapi sebenarnya yang penting lagi adalah hidden hunger ini. Ini apa konteksnya? Ya karena tadi karena secara natural itu kita pun misalkan yang biasa konsumsi makanan ya, kadangkala kita mengalami defisien nutrien. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi makanan yang secara nutrien itu kekurangan terus menerus berlangsung lama ya sehingga akhirnya muncul di situ klinisnya. Jadi ini kan sama kayak degeneratif ya. Ketika kekurangan dia tidak apa ya, tidak langsung kelihatan ya. Setelah nanti bertahun-tahun baru oh ini kekurangan yodium, ini kekurangan Fe.
ini kekurangan zinc sebagainya, itu baru kelihatan tuh. Jadi eh, kekurangan mikronutrien ini sebagai hidden hunger itu ya, itu yang digaung-gaungkan ya oleh WHO terkait dengan bahwa jangan hanya berpikir pada kelaparan itu adalah kekurangan konsumsi pangan, tapi juga ada juga di wilayah-wilayah yang memang makanannya tersedia ternyata juga kekurangan juga mikronutriennya ya. Jadi makanya ada anemia, yodium, vitamin A, Zn ini yang sering diintervensi secara global ya. Oke, kemudian ketika ini diintervensi, maka harapannya adalah meningkatkan mutu SDM dan juga menurunkan produktivitas. Jadi kalau 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 kita itu bisa diselesaikan ya, maka bisa meningkatkan produktivitas kerja kita ya. Itu yang mendasar ya. Kemudian juga kayak misalnya sekarang nih apa namanya? Stunting itu kan secara umum kenapa stunting diminta untuk diselesaikan karena nanti kalau stunting ini kita tidak selesaikan, maka tadi kita akan menghasilkan SDM yang tidak unggul, ya. Kemudian juga pasti ketika dia tidak unggul, dia juga nanti akan jadi beban. Kenapa? Karena dia sering sakit sebagainya. Maka ketika jadi ketika negara misalkan ingin hadir di masyarakat, kemudian dia membiayai semuanya, jadi besar juga biaya untuk mengobati beberapa penyakit yang sebenarnya bisa dicegah sebenarnya, ya. Apa bentuknya bisa dengan fermentasi, edukasi gizi, fortifikasi. Ya, fortifikasi adalah biayanya rendah, tidak mengubah pola konsumsi dan menjangkau populasi yang luas. Ini yang mendasar, ya. Karena yang mendasar tadi ya, jadi biaya rendah tidak mengubah pola konsumsi enggak, karena kita menambahkannya di bahan pangan yang biasa dikonsumsi, di garam, di tepung, ya, di susu, ya. Dan tantangannya adalah ya tadi ya, bagaimana ada pengawasan, kepatuhan industri, dan juga bagaimana ada viabilitas. Bagaimana yang terdapat di bahan pangan tersebut itu harus diserap setinggi-tingginya dalam tubuh kita. Karena juga nggak ngefek apa tidak tidak juga berimpact kalau kalau kita konsumsi ternyata dia kecil penyerapannya justru banyak dibuangnya itu juga jadi nggak berimpact. Ya. Oke, ini nanti bisa di ini kan ya nanti apa namanya nanti bisa di ini saya ada beberapa bisa didiskusikan ya nanti ini ada 30 ada 40 ya. Jadi silakan aja dibuat 4 dibuat 8 kelompok berapa? 8 dibagi 40 bagi 8 berapa? 5 ya. 5 orang ya. Jadi silakan aja ini di apa namanya? Kalau tadi kan sifat ini kan di global ya. Ini kan di global nih. Ini kan ini kan ini global nih. Nih, nanti mungkin coba dicari data di Indonesia, ya. Ini eh, bagaimana keberhasilan tepung terigu ya di fortifikasi, ya. Kemudian ini dicari juga, ya. Bahkan kalau mungkin saya minta ada angka-angkanya, ya. Maksudnya fortifikasi itu eh, di berapa persen gitu efektifnya dibanding suplementasi, ya. Ditambah ini juga nanti, ya. Jadi minuman teh kasih vitamin D termasuk kategori apa? Ini sebenarnya nomor duanya ya. Penambahan vitamin B setelah hilang ini masuknya kemana? Masuknya ke enrichment, fortifikasi, biofortifikasi, atau masuk ke restorasi. Ya, oke. Nanti bisa dijawab ya. Sebagai untuk menilai pemahaman dari eh, teman-teman mahasiswa. Ya. Sekarang berapa orang sih? Eh, 40 berarti yang hadir cuma satu nih. Tapi yang nggak hadir ya. Ada yang ditanyakan ini? Ada pertanyaan di sini? Ini semuanya MKH ini online semua hari ini. Apa ada offline? Kuliah hari ini Online, online Pak. online semua ya. Ya karena memang kita diminta online semua sih. Karena penyesuaian ini.
Yuk, yuk, silakan. Mm-mm. Ya. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Ya kalau kalau itu ya kembali ke definisi tadi, kalau itu masih masuk ke mana? Masuknya adalah apakah masuk ke konsep ini ya, fortifikasi atau enrichment atau eksplorasi misalkan. Ya misalkan tadi kita misalkan mau misalkan membuat mie, kemudian mie ini kan full terigu ya. Yang jelas mie ini kan berarti kan kekurangan apa dia rendah protein ya, kan gitu ya. Atau rendah serat misalkan ya. Kita misalkan mau menambahkan seratnya, mau menambahkan apa proteinnya misalkan dengan apa namanya mengurangi proporsi tepung terigu, menambahkan misalkan tepung kacang-kacangan gitu kan ya. Itu masuk ke mana masuknya? Masuk ke mana itu? Masuk nggak ke definisi ini? Kira-kira. Masuk nggak? Iya, karena konteksnya kan ini lebih ke mikro kan, nutrien ya. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi sifatnya kan bukan di bahan baku tapi di produk jadinya kan, iya kan? Yang secara umum produk jadi itu tidak apa tidak masalah. Kan orang makan mie juga nggak tiap hari makan mie kan? Itu juga enggak. Tapi kan kalau di tepung terigunya, orang kan jadi makan tepung terigunya tiap hari makan tepung terigu gitu. Jadi lebih ke sana. Memang awalnya mata kuliah ini awalnya di semester lalu itu kalau nggak salah adalah misalkan strategi peningkatan protein, peningkatan lemak. Saya bilang ini bukan fortifikasi kalau begitu namanya. Karena kalau fortifikasi justru lebih ke mikronutrien sebenarnya. Kalau peningkatan tadi substitusi misalkan sebagainya itu adalah ya memang sih bisa ke sini juga sebenarnya bisa bisa apa ya lebih ke apa namanya lebih ke apa istilahnya itu lebih ke diversitas produk di sini sebenarnya lebih ke sini supaya lah sifatnya dan dia juga bukan wajib juga tadi kan misalkan minuman mengandung vitamin B kompleks apa B kompleks kan ya itu kan atau kolagen itu kan sifatnya supaya lah sifatnya kan jadi lebih ke sini sebenarnya kalaupun mau tapi memang kalau di sini sih tidak ada ini sih tidak ada apa namanya tidak ada kemudian lebih ke sini esensial ini jadi sih bisa aja sebenarnya dimasukkan modifikasi tinggal nanti konteksnya adalah apakah dia sifatnya begini gitu lalu apakah dia populasi kan gitu ya kalau produk kan kayaknya nggak populasi sih kalau produk dia cenderungnya adalah ke sini ya sukarela kan sukarela kan apa namanya kecuali kita mengatur dalam peraturan pemerintah yang mewajibkan semua misalnya semua produk mie misalkan dikasih tepung X gitu itu wajib namanya jadi kalaupun ada sukarela sifatnya dan itu eh, sifatnya lebih ke sini lebih ke apa namanya lebih ke sini nih ya gitu sih Nusa Jamal atau bahkan juga istilahnya mana yang tadi saya pernah ini kan mana tadi ya eh oh, ada di atas kayaknya ya ada di atas kalau nggak salah. Oke itu sih gambarnya. Jadi lebih ke, memang tidak definisi tidak hanya ke mikronutrien, cuma umumnya adalah kalau yang sifatnya mikro itu eh, mengglobal ya sehingga perlu diintervensi populasinya. Sementara kalau yang tadi ya, ya saya nggak tahu nanti misalnya satu waktu misalkan karena ini stunting juga menjadi salah satu
problem di kita ya. Apakah juga nanti ada intervensi misalkan menambahkan protein di mana misalkan ya. Tapi kemungkinan pasti dia nggak produk akhir di bahan baku umumnya. Tadi kayak di tepung, di garam kan dia sifatnya adalah bahan baku kan, ya. Susu juga sebenarnya bahan baku juga sih sebenarnya bisa buat bahan sebagainya kan, ya. Oke, ada yang lain? Oke, ini saya absen tapi saya nggak bisa ini nih ya. Nanti saya ingetin aja. Najwa, ada Najwa ya Kak? Ada Najwa ya Kak? Unmute ya, biar nggak usah. Najwa Rizkia, sorry. Benar ya, ini notifikasi kan? Ada Najwa Rizkia? Delis? Hadir, Pak. Rine? Hadir, Pak. Tania? Hadir, Pak. Ada Septiana? Hadir, Pak. Nadia? Hadir, Pak. Devika? Hadir, Pak. Intan Oktaviani?